dari kumpulan all white ingredients. Dan yang terbaik di challenge ini, congratulations. Next, Fajar. Di sini aku pede banget sama dessert buatan aku karena aku justru kadang itu tiap diberi challenge kalau bahannya terbatas itu aku malah lebih excited gitu karena aku suka banget sama tantangan. Jadi aku kayak lebih all out gitu kalau dibatasi justru. Apa ini, Fajar? Hari ini saya buat vanilla and white chocolate semifreddo. Lalu ada brulee camembert, terus ada macadamia nougat. Ini nougatnya ya? Ya, Chef. Emang maunya wet nougat? Iya, dari marshmallow-nya, Chef. See, now we know kamu maksa untuk buat banyak. Tuil kamu masih belum bersih. Padahal aku tadi tuh udah pelan-pelan banget buat tuilnya supaya udah bersih. Tapi masih aja ketemu sama Chef Juna. Kalau itu masih agak ada yang tepung masih nempel. Jadi memang di sini guys kita nggak bisa menutup-nutupi sesuatu. Kita memang harus pure akan dinilai oleh para juri. Jadi jangan coba-coba. Ini apa? Itu parsnip. Saya kompot pakai sugar. Saya finishing pakai lemon. Ini yang melonnya ya? Itu melonnya untuk freshness-nya sih. How do you make your nugget? Marshmallow-nya saya melt dulu, pelan-pelan. Lalu macadamia-nya saya roast, saya chop. Habis itu saya mix sama marshmallow-nya, saya roll, habis itu saya set sebentar. Parsnipnya tadi diapain aja? Parsnipnya pertama saya slice pakai mandolin tipis, lalu saya potong sesuai bentuknya. Lalu saya masak di gula, kurang lebih 3-4 menit. Habis itu saya angkat, kasih lemon zest Kamu steep di air di gula. air gula. Ya. Menurut saya, ini sedikit terlalu manis. Di sini apalagi kamu pakai white chocolate kan? Ya. Dan ternyata it's a compound. Most of the compound, dia itu dari oil. Vegetable oil. Exactly. Makanya dia aroma dan juga dari cocoa butternya tidak ada atau sedikit sekali. Ada yang ditambahin ekstrak dan lain sebagainya. Sehingga kadar manisnya tentunya lebih manis, lebih tinggi daripada yang couverture. However, kalau memang dimakan semifreddo-nya saja, menurut saya agak terlalu manis. Tapi di sini kamu dengan pintar mengkombinasikannya dengan parsnip kompot, meskipun kamu steep di air gula, tapi pas digigit, pecahan enzim ataupun cairan dari parsnip tersebut bisa menyegarkan mulut kita. Ya, that's a very smart play. Ya. Tapi apakah komposisinya cukup untuk setiap suapan kamu melengkapi dengan the melon or the parsnip kompot? Itu yang harus kamu pikirkan. Di sini masih agak kurang sedikit. Semifreddo-nya masih terlalu banyak. Tidak perlu diragukan ya, untuk kamu mengolah seperti ini dengan banyak komponen dan pernak-pernik itu udah seorang Fajar sekali, ya. Tapi again, kamu harus benar-benar ingat loh, ini tinggal berempat. Yes, Chef. Kamu bisa terpleset karena there is no balance dalam hidangan kamu, ya. Chef. Kamu mesti pikirkan, oke? Thank you, Chef. Sebetulnya yang membuat segar itu yang tadi, parsnip yang di itu, tapi jumlahnya tidak mensupport. Nah, kejunya itu juga menolong dari tingkat kemanisan yang kamu semifreddo itu kamu bikin. Memang itu agak sedikit kemanisan. Marshmallow yang kamu buat dia terlalu lengket, terus saya coba ambil sedikit juga di gigi juga agak lengket. Nah, kamu siasatinya mungkin menambahkan banyak kacang atau bisa dengan teknik yang lain. Melon ya, itu bikin segar sih. Tapi saya pengen ada lagi si parsnipnya itu supaya bikin tambah segar lagi di. Soalnya ada aroma-aroma yang enak dan tidak terlalu manis di sini. Ya. Thank you, Chef. Sayang banget aku ngasih parsnipnya itu terlalu sedikit, padahal itu komponen penolong untuk disku kali ini supaya dia nggak terlalu manis. Tapi di sini aku dapat pembelajaran,
Kalau sesuatu yang penolong atau justru sebuah garnish itu juga sangat berarti. Jadi harus aku perhitungkan juga nih. Semifreddo-nya memang dia di arah manis, tapi ketika dimakan dengan yang lain-lain, it's fine ya, it's a dessert. Di sini saya suka banget sama your idea dengan semifreddo dan the brulee camembert karena memang manis dari white chocolate dan semuanya itu ketemu gurihnya camembert, it makes sense and it's good. Jadi di sini memang tinggal permainan tekstur sama penyegar sama yang membuat dia fun aja. Lebih ke komposisi aja yang kamu liking. Ketika kena melon, it's nice. Tapi cuma ada 1 lembar. Ketika kena parsnip, it's nice. Tapi cuma ada segini 2 biji. Saya dari tadi makan ini udah ngebayangin ini macadamia akan enak sekali di sini. Tapi mau makan macadamia aja kamu bikin susah dikubur di nougat kamu dulu itu. Paham ya? Paham, Chef. Kalau kamu bisa fokus untuk mengeluarkan macadamia as a komponen yang lebih penting, komponen yang ada hadir secara tekstur, rasa, dan aroma kamu bisa hadirin di sini, it's a beautiful, beautiful dessert. Thank you, Chef. Ya. So, sembuh kamu dari penyakit lamamu ini. Ya. Idenya bagus. Idenya tapi very good. And overall it's good kok. Thank you, Fajar. Thank you, Chef. Makasih Fajar. Ternyata di sini komen dari para juri itu intinya adalah disco ini agak kemanisan ya. Aku emang agak curiga sih dari white chocolate soilku itu rasanya udah kayak gula doang. Mungkin karena memang aku pakai white chocolate yang compound. Tapi it's okay, kayaknya nanti akan dipertimbangkan sih disco ini karena aku berhasil mengkombinasi si parsnip dengan white chocolate. Ya, yang terakhir Desi, silakan. Menjadi orang yang terakhir membawakan hidangan ke para juri setelah mendengar komentar juri terhadap kontestan yang lain, aku deg-degan sih karena udah ada komentar 2 yang kurang baik terhadap Lihovit dan Kadani, tapi ada yang bagus juga ke Fajar. Kira-kira hidangan aku gimana ya? Desi lagi-lagi dan lagi dia membuat es krim. Kayaknya Desi ini memang pencinta es krim. Setiap hidangan dia selalu isi es krim. What's that? Ini susu, Chef. Apa ini Desi? Jadi ini melon sago, Chef. Terus ada macadamia ice cream juga, base-nya vanilla. Lalu saya bikin coconut sponge juga di tengah untuk add body. Sama untuk renyahan di atasnya itu ada Valentine macadamia. Sagonya dari melon? Bukan, sagonya ada sago mutiara yang saya rebus dulu tadi bersamaan dengan santan, air, sama susu sedikit. This is just a sago mutiara biasa. Betul, Chef. Melonnya hanya dari sini. Melonnya hanya dari situ, Chef. Kenapa buat ini? Karena tadi pas melihat bahannya, kayaknya yang lebih cocok arahnya ke melon sago, Chef. Terus saya juga pernah makan sebelumnya yang serupa, ada mango sago. Jadi saya pikir sepertinya cocok kalau dijadikan melon sago. Orang terakhir yang dipanggil adalah Kak Desi dengan es krim. Tapi kayaknya Kak Desi maaf banget ini melon dan mango itu kayaknya nggak bisa disamakan deh. Jadi dengan konsep seperti itu, kayaknya ini bakalan fail disnya Kak Desi. Ya, Desi. Iya, Chef. Mutiaranya terlalu padat. Oh, baik, Chef. Walaupun kamu sudah tambahkan susu tadi, Iya. dia tidak menolong untuk mudah diangkat, mudah baik. menyatu gitu ya. Iya. Terus ada sponge cake ya Iya, ada di tengah. coconut Itu dari sponge. rasa apa? Jadi saya bikin base sponge cake-nya, lalu saya kasih coconut flakes di atasnya. Kayak terlalu besar ya untuk satu dish seperti ini. Iya. Dan melonnya tidak mensupport seperti mango sih ya. Jadi dia terlalu lembut untuk hidangan ini. Tapi sebetulnya kalau sudah kena es krimnya, jadi lebih enak. Jadi es krimnya ini memang yang betul-betul menolong di sini. Penyajiannya bisa lebih cantik lagi sebetulnya. Baik, Chef. Si sagunya tuh jangan sampai terlalu tertutup seperti itu. Terima kasih, Chef. Tuh kan bener, harusnya tadi udah bener. Aku ambilnya ring cutter yang kecil aja. Tapi kenapa ya, aku tuh pengen banget juri tuh puas makan yang lebih banyak gitu. Jadi aku ambil diameter yang besar.
Tapi untunglah Chef Rudy masih suka sama es krimku, jadi semoga nggak malu-maluin banget. Ya, Desi, setuju sama Mas Rudi. Di sini melon yang kamu pakai memang kurang cukup aroma dan gigitan karena memang tipe melon beda-beda. Iya. Ini bukan tipe melon yang kamu bisa andalkan untuk memberikan gigitan ataupun aroma melon yang cukup. Mungkin kalau memang mau pakai aroma melon di susu yang kamu tuang itu kamu bisa infuse ke situ jadi melon milk. Oh, iya. Kecuali melonnya kalau mau pakai ini ya kamu harus infuse dengan sirup tertentu, kamu kasih aromatik. Mungkin kamu bisa press biar dia kekompres supaya lebih padat. Ada banyak caranya, tapi tidak bisa dipotong seperti ini aja. Baik, Chef. Permainan teksturnya saya suka, es krimnya juga saya suka. Penampilan bisa jauh lebih cantik dari ini lagi. Messi itu nggak apa-apa, tapi di sini dari pemilihan mangkuk ya, ukuran dengan semuanya yang kuning itu jadinya masih kurang menarik secara visual. Sama hati-hati untuk sagu mutiaranya, di bagian tengahnya tuh masih ada titiknya yang putih. Iya. Jadi lebih ke teknik merebusnya aja. Baik, Chef. Terima kasih, Chef. Wah, ternyata ide aku menambahkan melon dengan harapan menambah tekstur itu tidak membantu. Tapi thank you ya Chef Renata untuk sarannya. Aku jadikan ini pembelajaran. Semoga kedepannya aku nggak melakukan hal yang sama. Saya akan lebih blunt. Baik, Chef. Ini secara permainan tekstur ini baik. Thank you, Chef. Dapat renyah fresh, crunchiness, soft, cold, solid. Tapi secara flavor ini tidak ada. At the end of the day, apa yang kita gigit selalu akan coconut aftertaste. Ya, the coconut is so strong. Iya, Chef. Kamu taruh di atas the sponge cake. Es krimnya padahal itu enak ya. Ada macadamian yang masih ada potongan cangkih besar. That's it, that's the only flavor gitu. Tapi begitu kita makan ke semuanya, nggak ada lagi udah. It's just coconut, shredded toasted coconut. Ya, jadi kamu harus benar-benar memikirkan gitu ya. Tidak bisa solid. Kamu kasih es krim 1 scoop, kamu tetap harus ada pengantarnya. Sesuatu yang berupa liquid, or kompot, or kuli, anything yang mengantar flavor itu untuk pop lebih. Ya, di sini memang kamu mau tambahkan susu, but susu is susu. Ya, unless it's infused milk, dia menjadi lebih flavorful dengan aroma yang lain. Thank you, Desi. Thank you, Chef. Thank you, Chef. Balik ke bench, aku kecewa banget sih sama diri aku, sama dishku. Ini udah top 4, kenapa ya aku nggak bisa memaksimalkan ini dan kenapa harus hari ini aku tuh overthinking banget. Dan aku sadar, kenapa tadi aku nggak bikin eclair aja? Udah jelas-jelas lebih pasti, lebih aman dan pasti enak. Kami sudah mencicipi keempat hidangan kalian dengan all white ingredients. Saatnya kami akan berdiskusi, menentukan siapa saja yang kira-kira akan aman dari pressure test. Because you know, the next challenge is pressure test. Okay? Chef. Ya, Chef. Wah, ini masakan aku ada bau-bau gosong dari neraka ini. Kayaknya sekali lagi aku harus berjuang di pressure test. Aku sangat yakin makananku ini lebih baik dari teman-temanku. Dan aku pastikan dalam diriku sendiri, aku pasti tidak akan masuk ke pressure test. Oke, top 4. Kami sudah berdiskusi ya. Kami sudah mencicipi semua hidangan kalian. Di mana kalian harus membuat hidangan sebaik mungkin dari kumpulan all white ingredients. Dan yang terbaik di challenge ini, congratulations. Fajar. Aku jujur lumayan kaget menang di challenge ini karena komponen aku ini lumayan banyak yang dikomen dari para juri. Tapi kayaknya yang lain masih lebih buruk, jadi aku masih lebih layak untuk menang di challenge ini. Fajar lagi, Fajar lagi.
langsung aja ke grand final. Fajar, Chef. congratulations. Otomatis kamu menjadi orang pertama yang masuk ke dalam top 3 MasterChef Indonesia season ke-12. It was a good dish ya, Fajar. Sangat elaborate. Kamu berhasil memadukan parsnip dengan melon, dengan white chocolate. Itu takes a skill. Mungkin kalau ada pesan dari saya, di antara Dani, Hofit, sama Desi, yang paling kamu harus khawatirkan itu kamu sendiri. Iya, Chef. You are your biggest enemy. Dibiasain ya Fajar ya, kamu pilih bahan atau komponen yang memang kamu mau tekankan. Kamu pikirkan baik-baik kualitas dari bahan itu apa aja yang bisa kamu tonjolkan, dan make sure setiap bahan itu berjasa di hidangan kamu. Setiap komponen yang mau kamu tunjukkan harus punya panggung dan harus dapat perlakuan yang fair di situ. Chef. Paham? Paham, Chef. Dani, saya pribadi sangat menyukai hidangan kamu ya. Yes. Sayangnya kedua proteinnya overcook ya. It was good loh. It was a good. The bean salad was very good. Bean salad, brown butter, the crumbs, yeah. So guys, I think it's all for today. Silahkan kalian bertiga persiapkan diri kalian di pressure test. Kita ketemu lagi besok. Thank you, Chef. Thank you, Chef. Jujur aku nyesek banget karena aku nggak expect kali ini juga ada pemenangnya yang bisa naik ke atas. Kenapa nggak challenge pertama tadi aja, di saat aku menang aku bisa naik ke atas? Sayangnya saya berdosa, udah membunuh kedua proteinnya, scallopnya dikirim ke neraka, dan saya juga layak masuk ke neraka pressure test kali ini. Dan aku punya winning streak yang lumayan bagus di pressure test, jadi aku sangat pede memasuki pressure test ini. Di sini hanya aku yang aman. Kalau aku jadi mereka, aku bakalan sangat berambisi untuk masuk ke top 3 ini karena kompetisinya sedikit lagi.